Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Gapura roboh ditabrak truk, Jalan Nasional Padang Solo lumpuh total. Menciptakan lingkungan sungai yang bersih, warga Salayu di Kabupaten Solo melakukan susur sungai Batang Lembang. Festival Seni Budaya Minang di Pasaman untuk membangkit Batang Tarandang. Di depan SPN Padang Besi ada gapura yang jatuh. Jadi buat sementara Diduga mengalami remblong saat mundur, sebuah truk yang bermuatan tanah menabrak gapura yang berada di depan gerbang SPN Padang Besi pada Senin malam. Akibatnya, gapura itu pun menutup jalan. Namun persoalan tak hanya sampai di situ. Jalan lintas nasional Padang Solo yang melewatinya tertutup dan tak bisa dilewati sama sekali. Akibatnya, jalan lintas nasional Padang Solo lumpuh total hingga membuat kemacetan dan kendaraan mengular sepanjang lebih 3 km. Dibantu mobil derek dari Semen Padang, petugas mengevakuasi gapura yang ringsek dan melintang di badan jalan. Proses evakuasi itu berlangsung selama lebih dari 3 jam. Setelah gapura itu dievakuasi, arus lalu lintas pun kembali normal. Yang mana truk membawa tanah karena ada kerusakan sehingga tidak bisa dikendalikan dan menabrak tiang dari gapura. Gapura yang tertabrak langsung tumbang dan menimpa sebuah truk yang sedang parkir di jalan. Akibat kejadian, akses jalan terhambat sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan yang kecil maupun yang besar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam kejadian ini. Namun untuk penyebabnya masih diselidiki oleh petugas kepolisian dari Polsek Lubuk Kilangan dan Polresta Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Sejumlah warga yang tergabung dalam kelompok Sadar Wisata Nagari Salayo, pemerintah Nagari, BPBD, dan anggota DPRD Kabupaten Solo melakukan kegiatan menyusuri Sungai Batang Lembang pada Senin siang. Tim akan mendata titik-titik di aliran sungai itu yang menjadi penumpukan sampah, kayu-kayu, hingga sedimentasi untuk kemudian dilaporkan kepada instansi terkait. Hasil susur sungai ini akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Sungai Batang Lembang merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Solo. Aliran airnya berhulu dari daerah Bukit Sileh di Kabupaten Solo dengan alirannya melewati kota Solo dan berakhir di Danau Singkarak tanah datar. Untuk menyusuri Sungai Batang Lembang, setelah kita nanti mencari titik-titik di mana ada penumpukan sampah, di mana batang-batang kayu yang ada di sungai, kita melihat dan akan memberikan laporan nanti ke DLH sebagai Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata sungai yang menarik, seperti selaju sampan dan kano. Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan 2 buah perahu karet itu diawali dari daerah Badenah, Kenagarian Salayo, dan berakhir di daerah KTK Kota Solo. Kegiatan kita hari ini menyelusuri Sungai Batang Lembang dalam rangka ingin memastikan atau melihat spot-spot yang akan dijadikan nanti sebagai tempat wisata arung jeram atau arung perahu nantinya. Dan juga kami menyusuri tempat-tempat atau apakah ada titik-titik pembuangan sampah dan sebagainya. Dan kami bercita-cita atau berharapan untuk membersihkan Sungai Batang Lembang. Dengan kegiatan susur sungai ini, Sungai Batang Lembang menjadi bersih dan nyaman untuk dijadikan objek wisata dan lokasi olahraga air
yang akan mendatangkan pendapatan bagi Nagari Salayo. Gernadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Festival Seni Budaya Minang yang bertajuk Membangki Batang Tarandam digelar di Nagari Aye Manggi Barat, Pasaman. Kegiatannya berlangsung meriah dan disambut antusias masyarakat. Acara ini menyuguhkan berbagai penampilan seni tradisi, musik, hingga pertunjukan kesenian daerah. Kegiatan seni budaya yang ditampilkan antara lain petatah petitih saat menjapui marapulai, suatu tradisi yang biasa dilakukan pada saat pernikahan di Minangkabau antara kedua belah pihak. Ada lagi Diki Pano, yaitu kesenian tradisional yang berisi pujian kepada Sang Pencipta dan Nabi Muhammad, yang disampaikan melalui dendang berirama dan tabuhan alat musik rebana. Termasuk juga penampilan tari-tarian tradisional Minang yang selalu memukau penonton karena diakhiri dengan aksi penari menginjak-injak pecahan piring tanpa terluka sama sekali. Wali Nagari Aye Manggi Barat, Afdel Haq, menegaskan, festival ini bukan hanya menjadi hiburan, namun juga sebagai wadah untuk mempererat persaudaraan, menggerakkan ekonomi, dan menjaga warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Dari Nagari membina seluruh anak-anak kita, adik-adik kita, dan juga masyarakat kita di Nagari Aye Manggi Barat sebagai pelaku seni bisa untuk menyalurkan hobi dan minatnya dan juga berkembang seni budaya di Nagari Aye Manggi Barat nantinya. Penyelenggara dari kegiatan kita ini adalah gabungan dari seluruh pemuda yang ada di Nagari Aye Manggi Barat yang terhimpun dalam Karang Taruna Nagari Aye Manggi Barat. UMKM di Nagari Aye Manggi Barat ada beberapa UMKM yang kita pajang di stand tadi. Wali Nagari mengajak generasi muda untuk tidak malu berkreasi dan bangga dengan tradisi sendiri agar nilai-nilai adat tetap terjaga di era digital. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Izin pimpinan kebakaran Pasar Payakumbuh saat ini. Kebakaran hebat melanda pusat pertokoan Pasar Payakumbuh pada Selasa pagi. Asap hitam pekat membumbung tinggi akibat kebakaran yang membakar habis pusat pertokoan Blok Barat, tepatnya di depan Tugu Adipura. Diperkirakan ratusan toko yang menjual pakaian, sepatu, dan barang harian yang berada di dalam Blok Barat, Pasar Payakumbuh ini habis dilalap si jago merah. Jalanan yang awalnya sepi mendadak ramai oleh masyarakat yang datang untuk menyaksikan peristiwa kebakaran itu. Beberapa pedagang nekat masuk ke dalam toko masing-masing yang belum tersentuh api untuk menyelamatkan barang dagangannya dari jilatan api. Sementara api terus menyala-nyala menyebar ke petak toko di bagian bawah dan sampingnya. Armada pemadam kebakaran tidak hanya dari Payakumbuh, namun berdatangan dari daerah sekitar seperti 50 Kota, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang Pariaman, Sijunjung, dan dari Padang. Untuk jumlah perkiraan toko kita belum bisa memastikan berapa toko yang terbakar pada saat sekarang ini. Karena begitu Blok Barat ini semuanya terbakar, rata-rata di tengah itu terbakar semua. Jadi kita belum bisa memastikan berapa jumlah toko yang terbakar. Itu juga kita belum bisa memastikan dugaan api, dugaan daripada akibat dari kebakaran ini kita belum bisa memastikan, nanti akan kita info lebih lanjut. Sampai saat sekarang belum ada dilaporkan korban jiwanya. Armada yang kita turunkan itu dari beberapa daerah, yaitu Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh sendiri. Api baru bisa dipadamkan 5 jam kemudian. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sedangkan untuk penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dalam catatan berita Padang, kebakaran Pasar Payakumbuh ini merupakan kebakaran terbesar yang melanda pusat perekonomian dalam 10 tahun terakhir. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.